Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas ketegangan terbaru di Timur Tengah, setelah Perdana Menteri Yordania, Jafar Hassan, melontarkan kecaman keras terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Netanyahu sebelumnya secara terbuka mendukung gagasan Israel Raya, sebuah visi ultranasionalis yang berpotensi mencaplok wilayah negara-negara Arab di sekitar Israel. Istilah Israel Raya merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah Israel pada masa Raja Salomo atau Raja Sulaiman. Konsep ini meliputi wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Israel saat ini, termasuk Palestina, jalur Gaza dan tepi barat. Sebagian wilayah Yordania, bagian dari Lebanon, bahkan wilayah Suriah modern. Bagi kalangan ultranasionalis Israel, visi ini dianggap sebagai janji sejarah yang harus diwujudkan. Namun bagi negara-negara Arab, gagasan ini jelas adalah ancaman terhadap kedaulatan mereka. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis Israel dari I24 News pada 12 Agustus lalu, apakah dirinya mendukung visi Israel Raya, Netanyahu menjawab tegas, tentu saja. Jika Anda bertanya apa yang saya pikirkan, kami siap. Dia kemudian berbicara soal pendirian Israel dan misi besar untuk memastikan kelangsungan negara Yahudi tersebut. Pernyataan ini langsung memicu kecaman, karena dianggap menegaskan ambisi ekspansionis Israel. PM Jafar Hassan merespons pernyataan Netanyahu dengan tegas. Dalam pertemuan dengan PM Lebanon, Nawaf Salam, Hassan menyebut gagasan Israel Raya sebagai ilusi politisi ekstremis Israel. Ia menambahkan, kebijakan Israel selama ini hanya memperdalam kebencian dan dendam akibat pembantaian terhadap rakyat Palestina. Menurut Hassan, masyarakat dunia dan kawasan ini tidak akan pernah memaafkan Israel. Posisi Yordania sangat sensitif. Negara ini berbatasan langsung dengan tepi barat, wilayah Palestina yang saat ini diduduki Israel. Jika visi Israel Raya benar-benar diwujudkan, Yordania akan menjadi salah satu target pertama. Tak hanya itu, hubungan Yordania dengan Palestina sangat dekat, baik secara geografis maupun demografis, karena banyak warga Palestina bermukim di Yordania. Artinya, ambisi Netanyahu bukan sekadar wacana, tapi benar-benar mengancam eksistensi Yordania sebagai negara merdeka. Hassan juga menegaskan bahwa Israel saat ini semakin terisolasi. Kebijakan keras Netanyahu, mulai dari serangan brutal ke Gaza, hingga penolakan terhadap negara Palestina, membuat Israel kehilangan simpati internasional. Bahkan negara-negara barat seperti Prancis dan Australia mulai bergerak mendukung pengakuan Palestina di PBB. Isolasi diplomatik ini bisa menjadi pukulan besar bagi Israel di masa depan. Gagasan Israel Raya jelas berbahaya, karena bisa memicu konflik lebih luas, dengan Yordania, yang merasa langsung terancam. Dengan Lebanon, yang wilayahnya juga diklaim. Dengan Suriah, yang masih berkonflik dengan Israel soal dataran Golan. Jika visi ini didorong lebih jauh, bukan tidak mungkin kawasan Timur Tengah kembali diguncang perang besar. Banyak analis menilai pernyataan Netanyahu ini bukan sekadar retorika politik, melainkan strategi untuk menguatkan dukungan dari kelompok sayap kanan ekstremis di Israel. Namun, di sisi lain, langkah ini bisa jadi bumerang, karena justru mempercepat isolasi Israel secara internasional. Dengan semakin banyak negara mendukung Palestina, Israel bisa semakin terpojok dalam diplomasi global. Pernyataan Jafar Hassan memperlihatkan bahwa negara-negara Arab tidak akan tinggal diam menghadapi ambisi ekspansionis Israel. Visi Israel Raya mungkin terdengar besar dan megah, tapi bagi Yordania dan banyak pihak lain, itu hanyalah ilusi berbahaya. Pertanyaannya sekarang, apakah Netanyahu benar-benar akan mencoba mewujudkan Israel Raya? Atau ini hanya retorika politik untuk memperkuat kekuasaannya di dalam negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang konflik geopolitik dunia.